Kita lanjutkan ke pembicara yang kedua, Dr. Manggala, tentang diagnosis COVID-19 pada kehamilan. Silakan, Dr. Manggala. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, saya Dr. Manggala. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada ID Cabang Surabaya yang sudah memfasilitasi acara ini. Jadi saya dikasih topik tentang diagnosis COVID-19 pada kehamilan. Cuma ujung-ujungnya saya tambahkan atasnya ini. Jadi mungkin yang jadi perhatian kita semua adalah ada permasalahan diagnosis COVID-19 pada kehamilan. Jadi yang pertama mungkin kita harus hati-hati ya. Jadi di era pandemi ini kita lebih banyak di rumah, lebih banyak lihat handphone, dan kadang-kadang terlalu banyak informasi yang kita dapatkan. Jadi sebagai seorang dokter tentunya kita juga harus bisa menyaring berbagai macam jurnal-jurnal dan artikel. Beberapa menilai bahwa artikel-artikel yang keluar ini sifatnya terlalu cepat, jadi masih dipertanyakan apa reviewnya bagus, samplingnya bagus, desainnya bagus, dan hati-hati kalau kita menggunakan artikel itu sebagai jawaban atas pertanyaan kita, karena kadang-kadang malah bisa menjadi masalah. Jadi saya akan menyertakan berbagai sitasi di presentasi saya, jadi mungkin bisa juga dilihat langsung artikel-artikel tersebut. Sebagai pembahasan pada acara ini, saya akan membahas tentang overview, sedikit saya akan menjelaskan tentang perjalanan virus dan efek dari kehamilan, lalu kita akan masuk ke identifikasi kasus COVID-19, dan tentunya permasalahan dari diagnosis. Jadi identifikasinya sebenarnya gampang, ada di panduannya Kementerian Kesehatan, tapi bagaimana kita menegakkan diagnosis itu yang menjadi tantangan. Dan berikutnya saya akan memberikan sedikit tentang bagaimana kita harus beradaptasi terhadap triase COVID-19 ini yang akan menegakkan diagnosis dari COVID-19 itu sendiri. Sebagai overview, mungkin ini adalah tabel yang sering kita lihat ya. Jadi sejak pertengahan April sampai sekarang itu kira-kira kasus barunya kurang lebih stagnan, kadang naik, kadang turun. Kalau Dr. Brahmana bilang itu setiap 3 hari naik, biasanya seperti itu. Yang saya cukup menarik perhatian adalah saya coba lihat dari Worldometer ini, saya sorting tesnya, saya lihat di bagian Asia, ternyata negara kita ini termasuk 6 negara terendah tesnya dibandingkan 1 juta penduduk ya. Jadi kita ini hampir sebanding dengan Timur Leste dan Laos ya. Kita cuma 654 dibandingkan dengan India yang penduduknya jauh lebih banyak daripada kita, mereka 1480. Jadi kita nggak tahu apakah jumlah kita ini yang sebenarnya masih sudah peak atau masih akan meningkat lagi, kita nggak tahu, tapi kita harus pahami bersama bahwa kita punya keterbatasan tes, sehingga apapun itu akan juga mempengaruhi bagaimana pengambilan diagnosis di negara kita. Pada intinya tujuan utama kita adalah stop transmisi virus ya. Di populasi tentunya semua sudah tahu semua, harus PSBB, social distance, dan lain sebagainya. Saya akan fokus di dalam rumah sakit. Kalau di dalam rumah sakit yang harus kita fokuskan adalah ini, kita hentikan transmisi ke sesama dari pasien ke tenaga medis dan dari pasien sakit ke pasien sehat. Caranya seperti apa? Sudah banyak panduannya ya. Yang pertama tentunya mengurangi beban rumah sakit. Kita ubah seperti tadi Dr. Budi Pras sudah menjelaskan, ubah menjadi telemedicine, dan juga kita harus menyiapkan alat pelindung diri yang adekuat. Di sini pun kita masih menggunakan bantuan dari ID dan POGI, kita pakai barrier fisik di poli dan lain sebagainya. Tapi fokus saya adalah ini, kita harus mengurangi kasus yang tidak terdiagnosis atau miss case ya. Jadi secara epidemiologi COVID-19 ini 80% gejala ringan, tapi nggak ada yang menilai berapa sih yang tanpa gejala ya. Dan ada penelitian yang menarik dari Breslin, dia melakukan universal screening pada semua orang melahirkan, dan ternyata ada 32,6% yang sifatnya asimptomatik. Ini menuntut kita harus membuat triase nih untuk maternal COVID-19. Jadi kita harus melihat mana yang positif, mana yang negatif, kita harus buat alur pelayanannya, dan tentunya kita harus melakukan evaluasi screening dan diagnosis yang tepat. Ini juga kalau kita berhasil ini, kita juga pasti akan menghemat APD yang kita gunakan ini. Ya.
Sedikit tentang bagaimana perjalanan virus, mungkin semua sudah paham sekali ya, bahwa itu mulainya dari spike protein yang akan menempel pada reseptor S2 di sini. Dia akan masuk ke dalam sel dan sel itu akan bereplikasi dan terus berkembang biak. Mekanisme yang pertama adalah dari innate immune cell ya. Jadi dia akan mengaktifkan makrofag dan lain sebagainya. Lalu dia akan dibunuh oleh innate immune cell itu, dan yang kedua dia akan dipresentasikan ke adaptive immunity. Adaptive immunity ini ada dua, ada cellular dan humoral immunity. Nah, biasanya untuk sel yang virus yang sifatnya intraselular, dia akan mengaktifkan cellular immunity lebih banyak. Dia akan mengaktifkan T helper 1 lebih banyak dengan sitokin-sitokinnya yang akan meningkat. Nah, pada COVID-19 ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah utamanya adalah bukan selnya membunuh, bukan virusnya membunuh sel, tapi ada imunitas yang berlebihan sehingga dia mengaktifkan sitokin storm ini. Nah, menarik pertanyaan pada kehamilan, kira-kira bagaimana? Ada literatur, ada dari New York Times ini ya, di akhir April dia menyebutkan salah satu COVID-19 yang parah ini pada laki-laki. Jadi mereka menduga jangan-jangan ada peran estrogen nih terhadap COVID-19. Memang sebelumnya sudah ada beberapa penelitian, ternyata estrogen ini dapat meningkatkan imunitas terhadap SARS. Dia dapat menurunkan monosit inflamasi, dia dapat menurunkan ekspresi S2, tapi ini penelitiannya rata-rata ada di hewan. Ya. Tapi secara umum, kehamilan sendiri, dia T helper 1-nya akan lebih rendah kemampuannya daripada T helper 2, sehingga apapun itu jika T helper 1 yang meningkat di sini pada kehamilan juga akan dihambat. Tapi kita harus hati-hati menginterpretasikan ini, apakah ini baik atau enggak. Karena kita juga perlu cellular immunity ini untuk membunuh virus. Jadi kalau dihambat pun jangan-jangan virusnya replikasi terus walaupun tidak ada gejalanya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih debatable sampai sekarang. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau kita menginterpretasikan suatu penelitian. Ini penelitian dari Breslin yang tadi ya. Semua melihat ini sebagai ternyata ini kalau kita bandingkan pada non kehamilan, ini pada kehamilan dan non kehamilan ternyata hampir sama, tidak ada perbedaan, tidak tambah berat, tidak tambah buruk. Bahkan ada yang suka membanding-bandingkan seperti ini. Kesannya pada kehamilan ini lebih banyak yang ringan kalau kita bandingkan dengan WHO ya. Kesannya lebih banyak. Nah, ini ada penelitian lagi juga dari Iran. Dari Iran ternyata kebalikannya. Dia meneliti pada 9 ibu hamil yang ada 7 yang meninggal. Ya. Dan dia bandingkan dengan 33 orang yang kontak dengan 9 orang itu, 33 orang keluarga yang kontak itu survive semua. Jadi mereka menduga jangan-jangan pada kehamilan ini lebih parah. Ya. Ada yang menanyakan, jangan-jangan itu penyebabnya karena penyebab yang lain dari kehamilan. Tapi pada penelitian itu juga disebutkan bahwa tidak pasien-pasien yang meninggal ini tidak berhubungan dengan hipertensi, cardiovascular disease, asma maupun renal disease. Jadi murni ibu-ibu hamil ini meninggal karena penyakit COVID-19-nya. Jadi ini harus hati-hati sekali. Kita juga berada di negara berkembang, kita harus melihat apakah kehamilan ini lebih berbahaya atau enggak. Ini untuk identifikasi kasus COVID-19, semua pasti sudah tahu ya, ada OTG, ODP, PDP, sudah di-share berulang-ulang, cuma yang saya tekankan di sini adalah penanganannya. Seharusnya setiap penanganan dari OTG, ODP, dan PDP ini harusnya kita melakukan PCR. Ya. Jika tidak ada, baru kita melakukan rapid test, dan jika rapid test itu positif, kita harus lanjut dengan PCR. Kesannya simple, sederhana, ternyata di lapangan tidak semudah itu, karena banyak multitafsir dari Opjin dan mungkin ada tim Pinere, tim Paru, ini ODP, ini enggak ODP, ini ODP tapi enggak usah di swab dan lain sebagainya. Jadi enggak semua dicek ya. Dan masalah di Opjin yang paling susah itu ini, persalinan ini tidak bisa ditunda. Jadi kita butuh segera untuk memutuskan pasien ini masuk kategori apa dan lain sebagainya. Ini contoh pengalaman di Dr. Sutomo ya. Kita lihat ini waktu itu mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu, jadi kita ada 15 pasien, kita baru mikir setelah kecolongan yang seperti ini. Jadi ada pasien tanpa gejala sama sekali, tapi ada rapid test positif dari luar, dirujuk ke tempat kita, diulang rapid test di sini negatif, dan ternyata swabnya positif. Ada lagi satu kasus yang memang gejalanya lengkap, dia punya pneumonia, dia di swab positif.
Tapi kita lihat 13 kasus yang curiga ini ada yang pneumonia dan lain sebagainya. Ternyata saat kita diskusi dengan tim dari Pinere diputuskan ini bukan tidak termasuk COVID dan tidak dilakukan pemeriksaan. Nah ini yang kadang-kadang kita takutkan, jangan-jangan salah satu pasien di sini ternyata dia terkait dengan COVID-19. Kalau di Rumah Sakit UNER cukup baik ya, dari 10 kasus hanya 3 yang tidak dilakukan swab, tapi semua dilakukan rapid test. Jadi setiap rumah sakit pasti akan punya karakteristik sendiri-sendiri. Di Sutomo dengan rumah sakit yang begitu luasnya juga kadang-kadang tidak mudah untuk melakukan kerjasama seperti itu. Jadi kita harus selalu kerjasama terus-menerus. Nah, berangkat dari masalah-masalah di sana tadi, kita harus memahami bahwa setiap COVID-19 punya perjalanan klinis ya, punya perjalanan klinis. Jadi di sini kita mempelajari bahwa kalau COVID-19 paling sering masalahnya ada limfopenia, selain demam, dan juga ada masalah gejala dari gambaran dari fototorak atau CT scan yang bermasalah. Ada panduan dari POGI yang cukup bagus sekali. Jadi POGI ini membuat early warning score ya. Dia membuat early warning score. Jadi minimal dari sini kita punya pandangan, oh apa aja sih parameter-parameter yang harus kita cek di sini. Cuma tetap kita harus hati-hati menginterpretasikan early warning score ini. Ini saya kalau nggak salah seminggu yang lalu saya lihat jurnalnya. Ternyata jurnalnya juga dinyatakan di sini tidak boleh digunakan untuk clinical practice. Jadi hati-hati sekali karena masih dalam peer review, dan mungkin pada kehamilan kita harus sedikit melakukan modifikasi karena di sini ada parameter laki-laki dan parameter usia di atas 44 tahun yang tentunya sangat jarang sekali ada orang hamil dengan usia di atas 44 tahun. Selain itu di sini juga ada parameter CT scan di mana kita rata-rata rumah sakit di tempat kita mampunya mungkin cuma fototorak ya. Apapun itu, CT scan pun tidak selalu baik karena sampai sekarang pun rekomendasinya kita tidak boleh menggunakan CT scan untuk screening dan diagnosis. Jadi rekomendasi di dunia masih seperti itu, dan kita lihat di sini masih banyak yang normal ya, within normal limit pada kasus ringan, dan berat pun kadang-kadang masih ada yang CT scan-nya masih normal ya. Jadi harus hati-hati sekali. Menarik di sini saya lihat adalah tentang yang tadi kita sebutkan bahwa limfopenia. Jadi ada perbandingan dari NLR, ini punya sensitivitas yang cukup lumayan. Jadi saya coba lihat NLR. Jadi NLR ini akhirnya saya coba buka lagi di jurnal, ternyata NLR ini meningkat pada kasus-kasus seperti ini. Jadi hati-hati sekali kita menginterpretasikan NLR pada kasus preeklamsi, HELLP syndrome dan lain sebagainya. Karena ini ada proses inflamasi, jadi NLR-nya juga pasti akan meningkat. Ada juga penelitian yang melihat bagaimana sih NLR normal pada kehamilan. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan NLR normal pada kehamilan ya. Rata-rata seperti ini, 90 persentalnya kalau trimester 2 itu sekitar 5,8, trimester 3 sekitar 5. Jadi seperti itu. Ini juga mungkin ada systematic review yang lain, kita juga bisa pakai parameter limfositopenia, CRP yang meningkat, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita melakukan screening dengan beberapa parameter klinis itu, tentunya yang paling penting juga tes diagnosis COVID-19 ini yang cukup rumit juga ya. Jadi yang sering kita gunakan ada 2. Yang pertama adalah PCR, yang kedua adalah evaluasi antibodi dengan ELISA ya. Ini ada penelitian dari Seturahman Jama ya, dari Jama 2020, ini mungkin bisa cukup membantu. Cuma ini mungkin reaksi antigen antibodi yang terjadi pada kasus yang ringan, bukan kasus yang berat, mungkin seperti itu. Jadi saya bagi jadi tiga tempat. Yang pertama adalah yang A ini ya. Jadi pada kasus ini biasanya ini adalah PCR. PCR langsung positif sejak hari pertama, dia akan positif tinggi, dia akan baru turun pada minggu ketiga, dan setelah minggu ketiga dia sudah tidak bisa dideteksi lagi. Yang perlu kita ketahui bersama, ini adalah virusnya. Jadi replikasi virus ini pada minggu pertama setelah hari ke-8, kira-kira virusnya sudah hilang. Yang ada adalah tinggal pecahan-pecahan virusnya yang bisa dideteksi oleh PCR, dan reaksi imunitas tadi yang akan merusak kondisi pasiennya lebih buruk. Jadi pada kondisi ini kalau kita cek mungkin PCR-nya positif dan rapid test-nya negatif ya, karena respon antibodi belum dibentuk di sini. Lalu berikutnya yang kedua, ini adalah respon antibodi. Jadi sejak 1 minggu dia meningkat 2-4 minggu.
IgM kira-kira akan turun pada minggu ke-7 dan IgG akan tetap meningkat ya. Ini kalau misalnya kita tes di sini mungkin PCR-nya positif, rapid test-nya antibody juga akan positif. Cuma ada beberapa penelitian lain yang menyatakan seperti ini. Jadi IgM itu bisa kadang-kadang tercepat dibentuk pada 1 hari. Jadi kadang-kadang di A pun kita bisa menemukan kondisi di mana rapid test-nya positif dan PCR positif. Jadi kita harus hati-hati sekali menginterpretasikan ini, dan mungkin yang C yang terakhir ini karena sudah lewat 3 minggu, rapid test-nya mungkin positif untuk antibody tapi PCR-nya negatif. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat juga di sini hati-hati juga bahwa pengambilan sampel itu sangat penting. Jadi ada kondisi yang namanya false negatif, di mana kalau kita lihat di sini PCR yang positif pada nasal swab itu 63%, dari pharyngeal swab 32%. Oleh karena itu kita sering polisinya adalah diulang dalam 1 kali 24 jam untuk memastikan virus itu benar-benar ada atau benar-benar nggak ada. Jadi hati-hati sekali, walaupun PCR pun masih ada risiko false positif dan false negatif. Untuk antibody sendiri juga semakin banyak false positifnya dan juga bisa ada false negatif. Jadi hati-hati. Time-nya awal infeksi biasanya antibody belum terbentuk, dan pada saat jadi kita harus tahu pola-pola pembentukan antigen antibody yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya. Ya. Ada beberapa tes yang lain yang cukup menarik ya. Jadi ini adalah GeneXpert. Jadi GeneXpert sama PCR itu bedanya adalah mungkin kalau PCR itu kayak orang bikin kopi yang manual, semuanya dicampur jadi satu. Tapi kalau GeneXpert itu alat kopi yang otomatis. Jadi istilahnya dia sudah langsung mampu menilai SARS-CoV-2-nya, tapi secara otomatis, secara semi otomatis. Cuma memang membutuhkan produksi cartridge yang tentunya jumlahnya nggak banyak dan mungkin sudah diambil semua sama US mungkin ya. Jadi kita mungkin kebagiannya tidak terlalu banyak. Tapi ini sangat bagus karena basisnya PCR dan dia punya kemampuan yang sangat cepat, 45 menit jadi. Ya. Nah, berikutnya ada juga pilihan yang lain adalah rapid test tapi untuk antigen. Tapi ini harus hati-hati karena rapid test untuk antigen itu yang diambil virusnya tidak diamplifikasi. Jadi kalau jumlah virusnya sedikit tentunya kita akan mendapat hasil yang false negatif. Jadi ada beberapa cara yang untuk mendeteksi virus, bisa kita pilih mana yang lebih bagus ya. Nah, masalah adalah di sini ya, lagi-lagi kita kembali ke masalah, 80% gejala ringan ya. Breslin ngomongnya asimptomatik. Kita masih bingung nih lah, kalau yang tanpa gejala bagaimana? Memang paling optimal adalah kita harus bikin barrier defense yang sangat bagus ya. Kita harus bikin triase yang sangat bagus. Mungkin gambarnya seolah-olah seperti ini ya. Corona ini Ronaldo ya, harus di-tackle ya. Jangan sampai dia lolos. Kalau lolos ya kita akan kebobolan juga. Jadi kita harus punya barrier triase yang sangat baik supaya tidak ada pasien corona yang positif yang berada di daerah yang aman, Saya akan melihat adaptasi triase fasilitas kesehatan di beberapa di luar negeri ya. Yang paling penting ada data ini ya. Jadi diperkirakan 86% infeksi ini tidak terdokumentasi. Ini yang mungkin kira-kira OTG. Jadi hati-hati sekali. Kalau misalnya tidak terdokumentasi ini akan gawat sekali karena rata-rata yang bermasalah yang dia akan periksa ke rumah sakit ya. Dari ISWOG sendiri menyatakan bahwa triase ini sangat penting karena ini tujuannya adalah menurunkan risiko infeksi pasien ke tenaga kesehatan, pasien ke bayinya, dan melokasikan pasien di tempat yang aman ya. Dan triase yang berdasarkan gejala ini kadang-kadang menjadi problem potensial dan ada universal testing ya, universal testing yang memang ini menjadi topik yang menarik dan debatable ya, namun kebutuhannya sangat tergantung dari protokol lokal ya. Kalau kita lihat di Indonesia yang dicek OTG, ODP, PDP, tapi ternyata di CDC itu menyatakan bahwa beberapa orang bisa kita prioritaskan untuk diperiksa kalau memang itu diperlukan. Jadi kebutuhan terhadap universal screening ini saya kira cukup menarik ya. Ini adalah penelitian-penelitian di luar ya, dari Sutton ya, dari Sutton ini dia menilai dari 215 pasien obstetrik ternyata ada 33 yang positif dan mayoritas asimptomatik. Sama juga penelitian dari Tech Bali ini, dia meneliti 161 pasien, 32 pasien yang positif dan mayoritas yang positif adalah asimptomatik. Jadi atas dasar itu kita di Dr. Sutomo mungkin ini adalah contoh di Dr. Sutomo ya, kita membuat triase
karena memang triase di Sutomo itu sangat sulit, pasien-pasien yang masuk ke sana itu dalam kondisi berat semua, jadi kita memutuskan untuk membuat triase tersendiri. Jadi pasien datang, kita pastikan status COVID-nya. Kalau zaman dulu kita lihat DJJ-nya dulu dan lain sebagainya, sekarang kita harus memperhatikan juga status COVID-nya. Kalau ternyata kita punya data swab negatif, kita taruh di VK bersalin biasa, kita tolong dengan APD level 2. Tapi kalau tidak diketahui datanya, kita jadikan dia kuning. Kita masukkan ke ruang triase kita. Jadi kita punya ruang triase sendiri, kita mengkohorting suatu ruangan di mana itu kita jadikan sebagai triase. Kita lakukan screening EWS yang modifikasi. Ya. Jadi kita modifikasi, intinya kalau salah satu aja positif, kita konsul paru nih. Kita tes rapid juga semua pasien. Kalau misalnya jelas dia negatif semuanya, dia akan kita masukkan ke zona hijau. Kalau misalnya dia ada tes rapid positif atau PDP positif setelah konsul paru baru disetujui, kita pindah ke RIK, ke daerah yang zona merah. Tapi yang menarik di sini, kalau misalnya ada salah satu positif dan ternyata kita nggak bisa mendefinisikan ini PDP, ini normal atau enggak, kita tetap kuning. Jadi kita tolong di ruang triase itu. Kita menggunakan APD level 3. Dengan ini kita berharap kita mendapatkan kondisi yang paling aman di sini. Jadi harapannya seperti itu. Ini adalah triase di Rumah Sakit UNER. Ya, di Rumah Sakit UNER juga, di Rumah Sakit UNER punya triase yang cukup baik di sana. Jadi kondisi triase di sana cukup baik sehingga semua pasien akan dilakukan pemeriksaan, langsung dikonsulkan Satgas COVID di sana dan diputuskan bersama. Tidak terkait COVID dia masuk perawatan VK. Kalau PDP langsung masuk ke VK COVID, seharusnya ini akan ada di rumah sakit khusus infeksi, tapi sementara kita lakukan cohorting tempat di UGD. Jadi memang setiap rumah sakit pasti punya kendala, punya masalah, tapi kita harus tetap punya jalan keluar, mau naruh di mana dan lain sebagainya. Kita taruh yang kira-kira paling aman. Untuk ODP kita akan rapid test, kalau positif kita masukkan ke VK COVID juga, kalau negatif kita taruh di VK bersalin tapi kita taruh di ruang isolasi. Kita tolongnya pun dengan APD level 3. Ini yang kita sebut tadi bahwa kalau kita nggak bisa memerahkan atau hijau, mending kita tetap menggunakan APD level 3. Yang penting kita jangan sampai menjadi transmisi virus berikutnya. Ya. Ini adalah gambaran dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, ya, dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kita pakai video di sini, hubungannya juga pakai HT. Ya, kalau di Dr. Sutomo mungkin dari SMF kita ada biaya, bisa membantu beli video. Dari Rumah Sakit UNER kita nggak ada videonya, jadi manual. Ini Dr. Ersa ini. Dr. Ersa ini Ketua Satgas COVID maternal di Rumah Sakit UNER. Dia langsung memonitor pasien-pasiennya dengan HT. Yang masuk ke sini harus pakai APD level 3. Ya, ini pengambilan swab untuk pasien. Ini kita lihat bagaimana UGD ditotol sedemikian rupa sehingga kita membuat jalur-jalur COVID dan lain sebagainya. Enggak simple dan juga mungkin enggak bisa sangat standar, tapi kita usahakan yang paling aman. Dan setiap rumah sakit pasti punya karakteristik masing-masing. Ini adalah hasil triase, ya, kita coba hasil triase. Ada di Sutomo sejak sampai 14 Mei ada 32 pasien terkait COVID, hanya 19 yang dilakukan swab, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di awal-awal memang rata-rata tidak dilakukan swab dan hanya 2 yang positif. Kita lihat kalau kita screening ini ternyata semuanya sebenarnya tidak ada yang sangat efektif. Gejala 12 dari 17 pasien yang swab negatif ini ada gejalanya 70%. Fototorak pun juga sampai 76,5%, tapi ternyata hasil swabnya negatif. Ya. Yang 2 positif, yang satunya ada gejala semuanya, tapi rapid testnya negatif, yang satunya tidak ada gejala semuanya, tapi rapid testnya positif. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harus hati-hati menginterpretasikan semua pemeriksaan kita. Ini di Rumah Sakit UNER ada 25 pasien, yang rujuk lepas 13 ya. Jadi sekarang hati-hati banyak tren rujuk lepas karena penuh semua, akhirnya pasien dikasih surat pengantar berangkat sendiri. Jadi ini harus hati-hati kalau kita mendapatkan pasien-pasien seperti ini, harus kita lakukan screening dengan hati-hati. 88% dilakukan swab ya, dan semuanya negatif kebetulan. Ini adalah karakteristiknya dan sepertinya ini semakin ruwet ya. Tapi buat saya yang jadi ini sebenarnya nggak ruwet-ruwet amat. Intinya kita cukup berhasil memisahkan mana yang positif dan mana yang negatif. Karena pada yang ini gejalanya semua lengkap dan kita berhasil mempositifkan pasien ini. Yang ini kita berhasil mendeteksi ada rapid test yang positif
dan kita swab positif. Jadi buat saya ini cukup berhasil karena kita bisa mengidentifikasi mana yang akhirnya pasien itu positif. Karena saya bayangkan pasien yang tadinya semua negatif ini awalnya mau masuk ke kamar bersalin, saya kira kalau dia masuk kamar bersalin, semua tim di kamar bersalin akan istirahat akhirnya 2 minggu. Jadi mungkin itu dari akhir presentasi saya sebagai take home message, mungkin yang paling penting ini, perlu pemahaman siklus virus SARS-CoV-2 yang seperti saya jelaskan tadi, dan kita perlu mengetahui kemampuan deteksi masing-masing pemeriksaan, ya, anamnesis seperti apa, dan lain sebagainya. Dan prinsipnya ini, cegah rantai transmisi. Jadi di rumah sakit kita harus mencegah transmisi ke tenaga kesehatan maupun dari pasien sehat dari pasien sakit ke pasien yang sehat. Dan saya kira ke depan mungkin kita membutuhkan universal screening menggunakan PCR cepat, ya. Ini saya kira di US sudah mulai menggunakan ini, dan kemarin ada presentasi dari Italia juga mulai menggunakan ini. Jadi harapannya kita bisa tahu ini hijau atau merah, ya. Kalau di tempat kita masih kadang-kadang ada yang kuning. Nah, yang kuning ini kita tetap amankan, ya. Buat alur yang paling aman, sesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit, dan bismillah lah, semoga wabah ini cepat berakhir. Namun tetap kita harus menghadapi ini, kita harus ikhtiar berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu hamil di tempat kita. Jadi ini kalau arek Surabaya, ya, jadi pantang mundur gitu, ya. Terima kasih banyak, matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Manggala, presentasi yang menarik saya kira. Jadi memang complicated nih, diagnosis dari COVID, apalagi pada ibu hamil. Dan yang menarik lagi pada ibu hamil ini ada keterbatasan waktu, ya, jadi nggak bisa ditunda, dia harus melahirkan kapan dan sebagainya. Banyak sekali keterbatasan tadi, termasuk pemeriksaan, modalitas pemeriksaan yang kita harus tahu pasti, paham, dan bermacam-macam. Kemudian juga kadang-kadang berebut, karena ini pandemi, semua negara juga membutuhkan. Jadi kadang-kadang rebutan, ada yang cepat, ada yang lama, dan yang lebih penting adalah mahal. Karena itu tadi disampaikan bahwa pemeriksaan di tempat kita sangat minim. Tetapi masih ada optimisme dari kita, rasanya kita masih bisa melakukan yang terbaik. Ada beberapa yang membuat terobosan, tentunya dengan risiko. Semua dianggap positif. Sampai jadi dibalik, sampai terbukti negatif. Jadi semua dianggap positif, tetapi risikonya tentunya butuh sarana prasarana yang berlebih. Ya, kalau mampu nggak ada masalah, saya kira. Baik, terima kasih Dr. Mangga.